fokusnya, yaitu dosa yang dimaksud di sini adalah ketiga atau ketenggangan orang untuk mengenal atau dekat kepada Tuhannya. Maka itu artinya dosa. Maka kalau kita ingin mengenali kerahiman kita ini seperti apa, rasa-rasanya kita akan bisa bertolak dari sini. Apa artinya mengakui dosa dengan demikian? Maka dalam teks yang saya baca untuk keterangan bacaan hari ini mengatakan kepada kita satu hal bahwa kita perlu menerima di luar sana, di sekitar kita ada orang-orang yang enggan mengenal Tuhan, ada yang emoh mengenal Tuhan, ada yang tidak mau mengenal Tuhan, apapun istilahnya. Anda mau pakai ateis praktis, ateis filosofis, terserah. Tetapi gagasannya ada orang di sekitar kita, bahkan di antara kita mungkin yang ada di sini enggan mengenal Tuhan. Dan itu yang pertama-tama perlu kita ampuni. Apa itu diampuni? Kita terima. Oh ya sudah, di sekitar saya ada orang yang enggan percaya kepada Tuhan. Ke gereja ya ke gereja, tetapi apakah percaya Tuhan itu hadir, itu persoalan lain. Maka kita perlu menerima, perlu terbuka, perlu mengakui di sekitar saya, di sekitar kita, bahkan mungkin saya sendiri, kita sendiri kadang-kala tidak percaya pada Tuhan, tidak mau kenal Tuhan. Nah, pengampunannya gimana? Pengampunannya itu akan membuat kita bertobat dulu. Bertobatnya seperti apa? Kalau kita mencoba memetakan, Bapak Ibu mencoba apa ya namanya, metani, apa saja yang memungkinkan orang itu tidak mau mengenal Tuhan misalnya. Apa yang memungkinkan orang untuk tidak mau kenal pada Tuhan, tidak mau sembahyang pada Tuhan. Salah satu yang mungkin adalah karena mereka melihat. Maka dari bacaan hari ini, bacaan Injil hari ini digarisbawahi terkait dengan persoalan melihat. Melihat bisa jadi membantu, tetapi melihat bisa jadi tidak membantu. Nah, persoalannya dalam kehidupan kita kadang-kala orang tidak mau kenal dengan Tuhan karena mereka melihat apa? Melihat perbuatan orang-orang yang mengaku bertuhan, tetapi tidak seperti bertuhan. Jadi kita sebagai orang beriman yang mengatakan yang setiap kali bisa, yang setiap hari sembahyang, rosario-nya nggak pernah ketinggalan, minta komuni saja berkali-kali, model itu mengaku dosanya setiap hari misalnya, tetapi perbuatan kita setiap kalinya tidak menunjukkan bahwa kita punya Tuhan. Maka itu menjadi batu sandungan bagi orang yang melihat. Kalau Katolik yang gaweane bisa, awal sing pimpin bisa wae sing tidak apa-apa. Maka kenapa kamu bertuhan? Maka itu persoalan dilema orang melihat. Maka kalau ternyata orang yang melihat dan yang dilihat itu orang-orang ya bukan jelek, tetapi orang-orang yang tidak konsisten dengan atau orang yang tidak lurus, dia mengatakan percaya pada Tuhan, mengatakan dia bertuhan, mengatakan dirinya rohani, tetapi hidupnya jauh dari kerohanian. Maka itu menjadi perkara membuat orang tidak mau bertuhan. Maka bacaan hari ini rupa-rupanya kalau kita mau mengampuni orang yang berdosa, artinya mau menerima orang yang ternyata memang ada yang sulit mengenal Tuhan karena perilaku saya. Maka kalau kita bisa menerima itu, maka pertobatan terjadi. Pertobatan dari siapa? Dari saya terlebih dahulu. Kalau begitu saya akan mengubah sikap saya supaya akhirnya orang melihat perbuatan baik saya. Di kitab Injil yang lain dikatakan supaya orang melihat perbuatan baik yang saya lakukan, lalu bukan memberi tepukan tangan untuk saya, bukan. Tapi Yesus mengatakan supaya orang yang melihat perbuatan saya yang baik kemudian memuji dan memuliakan Tuhan. Maka itu artinya pengampunan dosa. Maka yang pertama Bapak Ibu, para saudari dan saudara, yuk kita terima saja anak kita, suami kita, istri kita, orang tua kita kadang-kadang tidak percaya kepada Tuhan. Karena apa? Kita yang sembahyang, jadi diakon, jadi pastor, jadi suster, jadi buder, kadang-kadang hidupnya enggak lurus-lurus amat. Maka itu menjadi perkara bagi orang yang melihat. Maka Yesus mengatakan semua orang itu merem saja. Kalau melihat orang beragama itu merem saja. Mengapa? Karena orang yang beragama kadang-kadang hidupnya tidak lurus-lurus saja, supaya Anda tetap selamat imannya. Itu ya. Maka kalau nanti jadinya melihat orang Katolik merem saja. Kalau melihat saya merem saja, karena saya pasti ada kurangnya. Kalau Anda melihat kurang saya, Anda jadi tidak beriman. Kalau Anda melihat kurangnya ketua lingkungan, Anda tidak jadi beriman. Kalau Anda melihat kurangnya suster, Anda tidak jadi beriman. Maka
lihat imannya, tetapi kalau ternyata perbuatannya ya meleset-meleset sedikit, maka kita tetap beriman karena merem. Maka bacaan yang bilang itu mengatakan, yuk merem baik. Kecilah yang ilahi itu Bapak Ibu. Tuhan itu merem Bapak Ibu. Anda mau berdosa apapun Tuhan tutup mata. Pokoknya dia terima apa adanya. Anda belang, Anda berbintik-bintik, Anda polkadot, Anda loreng-loreng, Tuhan merem. Anda diterima. Itu keilahian, kerahiman ilahi. Itu yang pertama. Maka gagasannya, yuk kita terima saja di sekitar kita ada orang yang sulit beriman. Sama seperti si Thomas dalam bacaan dari beriman di akal Bapak Ibu. Apalagi kalau yang dilihat tidak seperti yang kita bayangkan. Itu kerahiman ilahi yang bisa kita kembangkan dari sini. Yuk kita dalam kehidupan sehari-hari terima saja. Kalau anak kita kadang malah rebel dan mau diajak ke gereja, ya karena mungkin di rumah dia melihat bapak ibunya sergap ke gereja, tapi nakalnya luar biasa. Gagasan-gagasan itu yang perlu kita pegang, yang perlu kita terima, yang perlu kita akui. Kita akui, oke, saya kadang-kala memang menjengkelkan. Maka setelah itu ya perlu perubahan dari pihak kita terlebih dahulu. Kalau gagasan itu gagasan yang saksi. Itu yang pertama Bapak Ibu para saudara-saudara terkait dengan kerahiman. Lalu yang kedua, dalam konteks kerahiman ilahi, hari Jumat yang lalu saya ketemu OMK yang bertanya kepada saya seperti ini, Romo, saya baru saja patah di mata kaki saya karena kecelakaan. Rasanya patah mata kaki belum. Semoga tidak ada dari Anda. Ada yang patah mata kakinya. Lalu ketika pulang dalam penyembuhan, simbahnya itu malah mengutuki cucunya. Iki wis takdire saka Gusti Allah. Kamu memang ditentukan untuk patah kakimu. Kalau teman simbahnya Katolik itu mesti saya tanya dari Bang ini Katolik orang Katolik. Tapi nggak Katolik, ya kan? Karena mengatakan takdir kita itu sengsara. Enggak. Maka yang kedua yang ingin saya katakan Bapak Ibu, kerahiman ilahi itu menyampaikan kepada kita. Maka ketika ada orang mengatakan kepada saya, Romo, Tuhan kita kan sama toh, Tuhan kita sama, ya Tuhan saya beda. Tuhan saya itu aneh. Apa anehnya? Karena Tuhan kita itu menentukan untuk setiap orang takdir akhirnya atau takdirnya itu cuma satu, seragam. Tuhan Allah kita itu memberi kepada manusia takdirnya sama. Apa itu? Selamat. Semuanya selamat. Tetapi persoalannya terkait dengan selamat, ada yang namanya kebebasan manusia ikut di sana. Maka harus ditambahkan keinginan Tuhan untuk semua selamat itu tetap mempertimbangkan, tetap menghargai di tempatnya, menghargai kebebasan manusia, dan yang kedua mengindahkan kodrat yang Tuhan berikan. Maka Bapak Ibu, setiap orang itu bisa selamat kok. Semua pengguna jalan yang hari ini mudik memenuhi jalanan itu bisa selamat kok, kalau hati-hati. Tetapi kalau mereka pilih tidak hati-hati, ngantuk tetap nyetir sambil hp-an, nyetir sambil liburan. Kalau akhirnya timbul kendaraan yang lain, apakah kemudian akan mengatakan ini takdir Tuhan? Ketika kita perjalanan pulang menuju Pringgolayang, kita kecelakaan. Apakah akan benar demikian? Enggak. Maka takdir Tuhan agar semua selamat itu kerahiman ilahi. Tuhan memberi selamat. Sekali lagi gambaran kerahiman yang sering kali saya katakan kepada pandangan sederhana. Seperti rahimlah yang Anda miliki, ibu-ibu miliki yang pernah hamil. Nah, yang ibu-ibu miliki rahim itu ada sendiri tahu kok. Apapun yang ada dalam rahim, mau itu janin, mau itu kanker, mau itu benjolan-benjolan apapun, kan hanya bisa dihidupi sampai besar. Hanya begitu. Dipersilahkan tumbuh, maka sama. Maka pertanyaan ilahi itu mempersilahkan Anda menggunakan kebebasan Anda sebertanggung jawabnya Anda. Maka itu kerahiman ilahi. Maka kerahiman ilahi itu tidak menyetir kita, enggak. Tak gawe selamat, mengkonek, nyoba anjlok, soko, tingkat selipur, berbudi Tuhan itu menginginkan keselamat. Lalu Anda akan Tuhan Yesus digoda untuk jatuh dari hubungan baik lawan Tuhan. Ditatang dari malaikat itu
kerahiman Tuhan itu tidak mengingkari kodrat, tidak berkhianat pada kodrat. Maka kalau kita nekat anjlok dari atap rumah lantai 20, ya kalau kita memilih jatuh, ya kita akan jatuh. Maka kerahiman Tuhan itu mengatakan kalau Anda mau, Anda selamat. Tetapi harus ada dua yang dipikirkan. Keselamatan Tuhan juga perlu bekerja sama dengan pilihan bebas yang dapat dengan masing-masing. Anda hati-hati, Anda selamat. Anda sembrono, Anda tidak selamat. Bisa jadi. Lalu berikutnya terkait dengan hukum kodrat. Kalau yang namanya anjlok, ya pasti ke bawah. Nggak mungkin anjlok ke atas, itu saja. Kalau kita lari kencang, menjumpai mobil yang lari kencang, kita akan tertabrak. Nggak mungkin kita akan terhindar dan mudah begitu. Jadi hukum kodrat tetap jalan. Maka kerahiman ilahi itu tetap menginginkan kita selamat, semuanya selamat tanpa terkecuali. Bahkan yang lebih heboh lagi Bapak Ibu, dalam apa istilahnya, teologi Katolik, teroris selamat. Yang meledakkan gereja di mana-mana itu selamat. Tetapi ada catatannya, asalkan dia dalam hati dan batinnya, itu kata kunci dalam bacaan pertama. Jika dia punya sehati dan sejiwa, dalam hati dan jiwanya hanya yakin inilah satu-satunya jalan untuk memuliakan Tuhan. Tidak ada motif-motif yang lain. Saya jadi teroris bukan karena saya benci panjenengan, bukan, tetapi karena saya yakin ini satu-satunya jalan. Maka dia selamat. Tapi kalau saya ngebom, lalu pikirannya bahwa aku sengit kalau saya gaspol, itu saya tidak selamat. Karena saya punya gagasan, saya sengit pada dia. Tetapi kalau gagasannya ini satu-satunya cara untuk memuliakan Tuhan, saya selamat. Mau tetap jadi kata? Itu kerahiman ilahi Bapak Ibu. Jadi kerahiman ilahi kita beda dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Maka Tuhan menghendaki kita selamat, tetapi selamat atau tidaknya Tuhan menghendaki kita bekerja sama dengan Dia. Mau bekerja sama menggunakan kebebasan kita atau enggak?